Eliza dan Kelvin belum sampai ke dermaga ketika berita mereka telah menjadi viral. Akibat orang lain yang membagikan status lamaran Kelvin. Banyak wanita muda yang sudah patah hati sejak kedatangan Eliza yang membawa Efrain, kini semakin patah hati karena ia akan mendapatkan status resminya. Saat kapal mereka mulai bersandar di dermaga, Kelvin mengulurkan tangan untuk membantu Eliza turun. Wanita itu meraihnya dan berjalan perlahan turun dari kapal. Efrain yang melihat itu cemberut. "Dadi membiarkanku turun sendiri tapi membantu Momi yang sudah besar," keluh Efrain dengan bibir mengerucut. "Kita seorang pria, harus bisa menjaga diri kita sendiri dan memperlakukan wanita yang kita sayangi dengan baik." Efrain terdiam, ayahnya memang bermulut manis dan pintar membalikkan keluhannya. Rombongan kecil itu mulai menuju ke rumah besar. Begitu mereka masuk, suasana ruang tamu yang semula ramai menjadi hening dan tatapan semua orang tertuju pada mereka. Setelah itu, tatapan semua orang secara bersamaan jatuh ke cincin yang dikenakan oleh Eliza. "Apakah kamu benar-benar setuju menikah dengan cucuku?" tanya Lily yang hampir tak percaya apa yang baru saja ia lihat di pembaruan status cucunya. Di foto yang Kelvin bagikan, hanya terlihat jari tangan Eliza yang mengenakan cincin, namun bagaimana jika Kelvin memasukkan cincin itu saat wanita ini tertidur? Lily sangat takut untuk bahagia karena takut tidak sesuai dengan ekspektasinya. "Momi memang menerima lamaran Dadi, Nek," sahut Efrain. Semua orang menarik napas lega setelah mendapatkan kepastian bahwa status tadi bukan hanya khayalan Kelvin. Sejak kehadiran Efrain, rumah yang selama ini terasa sunyi kini terasa hidup dengan banyak kabar gembira. "Kurasa Eliza adalah pembawa keberuntungan," kata Lily dengan antusias. "Nyonya, sepertinya mulai sekarang kita harus mulai merencanakan pesta pernikahan seperti apa yang akan diadakan," sahut Diana. "Tidak perlu pesta yang meriah, aku adalah wanita yang pernah bercerai dan telah memiliki seorang anak. Orang akan menjadikan aku sebagai bahan tertawaan. Sebenarnya aku sudah terbiasa, tapi aku tak ingin kalian ikut menjadi bahan tertawaan juga." Kelvin membelai rambut Eliza. "Tidak akan ada yang berani menjadikanmu bahan tertawaan." Eliza hanya melirik Kelvin yang penuh percaya diri. "Mereka tak akan berani mengolokku di depanmu, tapi mereka akan menjadikanku bahan gunjingan di belakang." "Sejak kapan kamu harus peduli dengan ucapan orang lain?" Eliza terdiam, meski ia terlihat tak pernah peduli, bukan berarti ia tidak pernah sakit hati. "Mereka yang mengejekmu, sebenarnya hanya merasa iri, jadi jangan pedulikan perkataan mereka," sahut Lily. "Aku akan menyiapkan pesta yang meriah untukmu hingga membuat mereka terbakar api cemburu dan iri." Eliza tidak lagi berdebat. Setelah obrolan singkat itu, ia kembali ke kamarnya dan Berta mengikutinya dari belakang. Di antara wajah bahagia semua orang tadi, hanya Berta yang memiliki wajah datar. "Eliza, bisakah kita bicara? Mungkin aku terlihat lancang, tapi aku tetap ingin bertanya padamu." "Iya, Berta, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Eliza tercengang saat Berta justru menanyakan hal itu. "Aku baik-baik saja, tapi kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Kamu tidak terlihat sangat bahagia seperti wanita yang baru saja dilamar," kata Berta ragu-ragu. "Eliza, aku selalu ingin kamu dan Efrain bahagia, tapi aku berharap kamu tidak mengorbankan kebahagiaanmu untuk memberikan Efrain keluarga yang utuh." Eliza menyeringai, ia merasa hangat saat Berta memperhatikan dirinya seperti seorang ibu. "Aku tidak tertekan dan keputusan yang aku buat tidak dalam paksaan." "Jangan khawatirkan itu," kata Eliza mencoba menghibur. Saat Berta akan berbalik, dia terkejut dengan Kelvin yang menatap ke arahnya dengan mata yang gelap. Punggung Berta merinding dan mulai berkeringat dingin dalam sekejap. Melihat cara Kelvin menatapnya menunjukkan dengan jelas bahwa pria ini pasti telah mendengar apa yang ia tanyakan pada Eliza.
Berta buru-buru mengangguk dan segera keluar dari kamar Eliza. "Ada apa dengan wajahmu itu?" tanya Eliza yang juga merasa wajah dingin Kelvin saat ini menakutkan. "Dia hanya pengasuh, berani sekali ia memberikan masukan seolah tahu segalanya," keluh Kelvin. "Kurasa aku akan menyewa wanita lain untuk menjadi pengasuh Efrain. Aku bisa membayar pengasuh dengan kemampuan yang baik. Menguasai 5 bahasa dan seorang jenius." Eliza menatap Kelvin dengan wajah yang tidak setuju. "Jangan berani-berani mengusir Berta. Tanpa bantuannya selama ini, mungkin aku akan kewalahan antara bekerja dan menjaga putramu. Saat itu aku bahkan belum bisa membayar gajinya, tapi dia sama sekali tidak mengeluh. Kamu berhutang banyak padanya." Kelvin terdiam. "Baiklah, aku akan menaikkan gajinya 5 kali lipat. Tapi aku masih tidak suka caranya menginterogasimu tadi. Dia melakukannya karena khawatir. Itu tandanya dia memperhatikanku. Oke, aku tak akan berdebat tentangnya lagi." Kelvin mengalah, lebih baik tidak memancing pertengkaran lagi karena ini adalah hari bahagia. Lagi pula, sebagai seorang pria, kenapa kamu menguping pembicaraan para wanita? Tanya Eliza tiba-tiba begitu Kelvin sudah memutuskan mengalah. "Aku tidak menguping, aku hanya kebetulan datang untuk menanyakan apakah kamu akan berangkat ke kantor bersamaku." Eliza mengangguk. "Tunggu sebentar, aku akan mandi." Pasangan itu mulai berangkat ke kantor secara bersamaan. Eliza terkejut ketika melihat di depan kantor sudah dikerubungi oleh para reporter. Ia menatap Kelvin dengan penuh tanda tanya. "Apa yang terjadi? Perusahaan baik-baik saja, kan?" "Tentu baik-baik saja, mereka datang pasti karena berita pertunangan kita. Tidak mungkin mereka tahu begitu cepat." Eliza buru-buru menyalakan ponselnya, saat itu ia baru menyadari bahwa berita pertunangan dirinya dan Kelvin telah menjadi tren hari ini. "Astaga, bagaimana kamu memilih teman? Coba lihat. Ada salah satu temanmu yang membagikan status WhatsAppmu ke media sosialnya dan pada akhirnya menjadi bahan berita," kata Eliza sambil menunjukkan hasil pencariannya pada Kelvin. "Biarkan saja. Toh semua akan tahu cepat atau lambat." Eliza terkejut melihat betapa santai Kelvin menanggapi apa yang terjadi. Sementara itu, yang sebenarnya terjadi, penyebar berita itu adalah Zah yang mendapatkan perintah langsung dari Kelvin. Hanya saja, di depan Eliza, ia harus berpura-pura sebagai pria yang tidak bersalah atas pecahnya berita mereka. "Kenapa wajahmu cemberut? Apakah kamu takut berita ini melukai orang lain?" tanya Kelvin melihat wajah Eliza yang tampak bermasalah. "Aku tidak suka menjadi sorotan, mari langsung menuju ke basement dan jangan turun di lobi." Kelvin merengut, entah kenapa baginya Eliza pasti ingin menjaga perasaan Zakari. Jadi dia tetap meminta sopir menurunkan mereka di lobi. Eliza tertegun, ia tidak berani keluar, namun Kelvin yang keluar lebih dulu telah mengulurkan tangan ke arahnya. Ia tak punya pilihan lain dan mulai meraih tangan Kelvin untuk keluar. Segera, lampu flash dari berbagai kamera membuat mata Eliza mendadak menjadi silau. "Tuan Kelvin, apakah berita pertunangan kalian benar?" tanya salah satu wartawan. "Ya, apakah kalian tidak melihat ia memakai cincin?" jawab Kelvin acuh. Foto segera ditujukan ke arah jari Eliza, kebetulan jari tangan mereka saling bertautan yang membuat mereka terlihat jelas seperti pasangan yang mesra. "Apakah kalian menikah hanya karena telah memiliki anak?" Kelvin menggeleng. "Bukan karena telah memiliki anak, tapi itu karena aku ingin memiliki anak lagi," jawabnya dengan main-main. Kerumunan menjadi terdiam, sementara Eliza menatap Kelvin dengan ekspresi rumit. Pria ini, kenapa ia mengeluarkan alasan seolah aku adalah pabrik anak? Setelah beberapa saat hening, para wartawan terpaksa mengulas tawa kaku pada cara bercanda Kelvin yang sebenarnya masih terlihat kaku dengan wajahnya yang dingin. "Jadi Anda menikahinya hanya karena ingin ia melahirkan anak lagi?"
cecar wartawan. Tidak juga, tapi karena aku tampan dan dia cantik. Pasangan tampan dan cantik diciptakan untuk bersama. Eliza dibuat tercengang sekali lagi, sikap narsis pria ini tidak terselamatkan. Apakah Anda tidak takut Nona Eliza hanya mengincar status dan kekayaan Anda? Tidak, lagi pula aku kaya. Aku akan membiarkan ia menghabiskan sebanyak yang ia mau asal ia tidak merasa kelelahan. Eliza berusaha keras menahan tawa, ia hanya bisa menggigit bibir bagian bawahnya agar tawa itu tidak lepas. Alih-alih memberi jawaban romantis yang menghangatkan hati, Kelvin selalu memiliki caranya sendiri. Wartawan merasa frustrasi pada cara Kelvin menjawab, mikrofon mereka kini beralih ke depan wajah Eliza. Nona Eliza, Anda hanya seorang janda cerai. Apakah Anda tidak pernah merasa bahwa statusmu tidak cocok satu sama lain? Wajah Eliza mengerut, meski ia sudah tahu statusnya akan menjadi perdebatan, tapi cara wartawan ini bertanya padanya terdengar begitu merendahkan. Dari surat kabar mana kamu? Tanya Kelvin dengan wajah yang menakutkan. Wartawan itu ketakutan, sementara wartawan lain mundur dan terdiam. Mereka segera menjaga jarak aman sebelum mendapatkan efek buruk dari salah satu teman mereka. Tuan Kelvin, maafkan saya lancang. Tapi statusnya sebagai janda adalah kenyataan, terang wartawan itu sambil menghapus keringat dingin di dahinya. Anda adalah pria paling mapan yang berada di Canberra. Kenapa Anda harus merendahkan diri dengan memungut barang bekas? Bro. Kaki panjang Kelvin menendang pria itu hingga terjatuh ke belakang dengan pantatnya yang mendarat dengan keras. Kerumunan wartawan tak ada yang berani menolong dan hanya bisa melihat temannya itu dengan tatapan kasihan. Mereka juga heran dari mana pria ini mendapatkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan tadi. Dia bukan wanita bekas. Aku sendiri yang tahu apakah ia wanita bekas atau bukan. Kata Kelvin dengan memberikan tatapan peringatan. Wartawan itu ketakutan. Tuan Kelvin, tolong maafkan saya. Karena kesalahanmu, aku akan membuat perusahaan surat kabar tempatmu bekerja menghilang dan tak akan pernah bisa beroperasi lagi. Kelvin membawa Eliza masuk ke lift pribadi miliknya. Lengan kencang pria itu melingkari bahu Eliza, seolah sedang menyembunyikan wanita mungil itu. Kelvin terkejut saat wanita ini sangat patuh mengikuti dirinya bahkan hingga ke kantornya tanpa melakukan protes seperti yang biasa ia lakukan. Kita sudah sampai, kata Kelvin setengah berbisik pada wanita itu. Hah? Eliza segera mengamati sekitar, wajahnya memerah begitu menyadari ia telah berada di ruang presdir tanpa ia sadari. Ia yakin pasti tadi banyak staf di lantai presdir yang telah melihat caranya masuk dengan Kelvin barusan. Kenapa kamu tidak mengingatkanku turun saat di lantai tempatku bekerja? Jika kamu ingin, aku bisa memindahkan meja kerjamu menjadi di sebelahku. Kita bisa bertemu setiap saat. Eliza memiliki ekspresi wajah yang jelek, ia tidak pernah menyangka pria yang memiliki fasad sebagai pria dingin ternyata memiliki sisi yang lengket. Tidak baik bertemu setiap saat. Itu akan menimbulkan rasa bosan, kata Eliza dengan santai, namun perkataan bosan yang baru saja keluar dari mulutnya telah membuat Kelvin kesal. Kita baru bersama dan kamu bahkan telah mengatakan bosan. Eliza mundur beberapa langkah saat pria di depannya mulai meringsek ke arahnya. Ia dengan cepat menutup mulutnya dengan telapak tangan, seolah intuisinya sudah bisa membaca di mana biasanya Kelvin akan memberinya pelajaran saat ia salah bicara. Sudah pintar sekarang ya, ejek Kelvin pada sikap refleks Eliza. Pria itu tak menyerah dan meraih telapak tangan Eliza yang menutupi bibirnya. Kamu baru saja menjadi tunanganku, tapi aku belum mengklaim hadiahnya. Eliza ingin mundur lagi, namun kini lengan Kelvin telah menarik pinggang wanita itu ke dalam pelukannya. Tuan Kelvin, ada surat. Bersamaan ketika Kelvin sudah bersiap untuk ****, Zah membuka pintu sambil membawa dokumen.
Suasana di ruangan seketika menjadi kaku karena tiga orang itu mematung dan seolah waktu terhenti di sekitar mereka. Zah menelan ludahnya sambil mengelap keringat dingin di keningnya. "Maaf, saya datang di waktu yang tidak tepat," kata Zah dengan suara yang bergetar. "Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Aku harus kembali bekerja," kata Eliza. Kedatangan Zah seolah menjadi penolong bagi Eliza. Ia buru-buru melarikan diri dari predator di depannya. Di dalam ruangan, kini hanya tersisa dua pria, tak ada suara dan hanya keheningan total yang menakutkan bagi Zah. Saat Eliza berhasil lolos, tapi dirinya kini telah menjadi orang yang ditumbalkan. "Bos, aku benar-benar tidak tahu masih ada Nona Eliza," terang Zah. "Sudah lama kamu tidak melakukan kunjungan ke perusahaan kita yang ada di Afrika. Sepertinya sudah saatnya aku harus mengirimmu ke sana," kata Kelvin dengan santai. "Bos," panggil Zah dengan wajah memelas. "Banyak hal yang Anda sudah terbiasa ditangani olehku. Orang lain mungkin tak akan sebaik diriku dalam menangani Anda. Bukankah Anda akan merasa tidak nyaman jika tanpaku?" Kelvin menggeleng. "Lebih tidak nyaman saat keperluanku sebagai pria diganggu oleh kedatanganmu." Wajah Zah ditekuk dengan kesal. "Saya minta maaf, mulai sekarang aku akan mengetuk pintu sebelum masuk." Kelvin mengangguk. "Oke, tapi tak ada kesempatan kedua." Zah menarik napas lega karena ia batal dikirim ke Afrika. Makanan di sana sangat tidak cocok dengan lidahnya dan cuaca terik yang berdebu akan mengurangi ketampanan dirinya yang sudah ia jaga selama ini. "Oh ya, ruang istirahatku harus diperbaiki menjadi lebih nyaman dan lebar. Eliza mungkin akan lebih sering beristirahat di sini di masa depan," kata Kelvin sambil duduk di meja kerjanya. Zah mencibir dengan mengerutkan salah satu sudut bibirnya. "Bos, itu hanya angan-anganmu. Nona Eliza akan lebih suka istirahat makan siang di kantin daripada di ruang istirahatmu yang justru akan membuat ia tidak mendapatkan jam istirahat," batin Zah. "Kenapa kamu hanya diam?" tanya Kelvin yang melihat wajah aneh Zah. Zah tersadar dari transnya. Baik bos, aku akan melakukan perbaikan." "Apakah aku perlu memperbaiki peredam suara juga di ruangan itu?" tanya Zah dengan main-main. Kelvin hanya diam, yang jelas menandakan bahwa itu adalah persetujuan atas usul Zah. Asisten itu menggerutu dari dalam hatinya. "Pria mesum tidak tahu malu," batinnya. "Keluarlah jika kamu sudah selesai," titah Kelvin. Zah mundur dan menutup pintu ruang presdir dengan perlahan. Setelah di luar ruangan, ia memutar bola matanya ke arah pintu kantor yang tertutup itu. "Ada apa dengan ekspresimu itu?" tanya seorang sekretaris. "Orang cenderung menjadi semakin tak masuk akal saat jatuh cinta," kata Zah. Sekretaris itu hanya mengulas senyum sambil menggelengkan kepalanya. Siang hari, berita kebangkrutan salah satu perusahaan media menjadi viral di internet. Perusahaan itu bangkrut dalam sekejap dan banyak kasus yang terungkap di dalamnya. Termasuk penggelapan pajak dan kasus penerimaan suap untuk menulis berita baik tentang beberapa politisi. Perusahaan media itu juga terbukti tidak membayarkan upah lembur para karyawannya yang bekerja di atas jam seharusnya. Sementara itu, Arka yang baru saja masuk kerja di perusahaannya yang berada di Sydney mendapatkan panggilan telepon dari Kelvin. "Selamat atas pertunangan kalian," kata Arka yang menduga pria ini pasti ingin pamer padanya karena menelepon tiba-tiba. "Tapi haruskah kamu memamerkannya padaku?" keluh Arka dengan suara tak berdaya. "Aku tidak menghubungimu untuk pamer. Lihatlah berita tentang Eliza, aku ingin kamu membersihkan namanya." Arka tertegun dan hampir tidak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. "Bukankah kamu sudah mengancam wartawan itu? Apalagi yang kurang? Dia memang seorang janda dan kami pernah menikah selama hampir 4 tahun. Kamu tidak menyuruhku melakukan pembatalan pernikahan, bukan?" cecar Arka yang merasa frustrasi.
Berurusan dengan pria yang memiliki pengaruh lebih kuat di atasnya membuatnya tertekan. Tapi ia merasa iri saat melihat bagaimana Kelvin membela Eliza dengan baik. Ia menghargai wanita itu jauh lebih baik daripada dirinya dulu, pantas saja Eliza tidak lagi tertarik padanya. Katakan saja bahwa ia bukan gadis sisa, kamu tahu apa yang aku maksud, bukan? Arka memijat pelipisnya saat rasa sakit kepala mulai berdenyut hanya dengan beberapa menit berbicara dengan pria ini. Kamu ingin aku mengkonfirmasi bahwa kami tidak pernah tidur bersama. Jika aku melakukannya, maka itu sama saja aku mengekspos aibku sendiri, keluh Arka. Ia berusaha menyembunyikan penyakitnya pada tahun-tahun itu, bahkan Eliza sampai dituduh sebagai wanita mandul karena tidak bisa hamil. Sekarang, ketika Arka mengingat hal itu, ia baru menyadari betapa banyak yang Eliza telah korbankan dulu, termasuk membiarkan dirinya sendiri dihina. Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan kekuranganmu sendiri agar kamu bisa mengatur sejauh mana kamu ingin berbicara. Percayalah, jika aku yang mengatakannya, maka aku tak akan menyebutkan bahwa ketidakmampuanmu berkaitan dengan kesehatan, tapi berkaitan dengan orientasi seksualmu, kata Kelvin dengan santai, seolah ia sedang membicarakan ramalan cuaca alih-alih mengenai aib orang lain. Arka menarik napas dalam. Kamu benar-benar keterlaluan dengan bertindak sejauh ini. Aku tidak akan bisa menikah di masa depan jika membuatku seolah penyuka sesama jenis. Jangan khawatir, lakukan saja konfirmasi dan terserah kamu menggunakan alasan penyakitmu atau orientasi seksualmu. Aku berjanji akan menjadi investor tetap di rencana-rencana bisnismu pada masa depan. Baiklah, aku akan mengalah lagi kali ini. Tapi apakah kita teman sekarang? Tidak. Untuk apa aku harus berteman dengan mantan suami istriku? Tolak Kelvin mentah-mentah lalu menutup panggilan. Mendengar panggilan yang terputus, Arka membeku sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beberapa saat kemudian, setelah berpikir panjang, ia mengunggah status di akun Facebook miliknya dan membayar media untuk memviralkannya. Eliza dan aku hanya memiliki pernikahan cangkang kosong. Saat kami menikah dulu, aku masih menjalani pengobatan karena kerusakan pada organ reproduksiku setelah kecelakaan. Alasan itu juga yang menyebabkan kenapa ia belum pernah hamil saat kami menikah dulu. Tulisan Arka di media sosialnya menjadi viral dan seperti mengkonfirmasi bahwa Eliza bukan wanita bekas seperti yang wartawan itu katakan. Beberapa netizen ikut berkomentar dengan berbagai macam. Bahkan jika ia janda yang telah memiliki anak dengan mantan suaminya, siapa yang akan keberatan? Dia cantik dan pintar. Wartawan tadi sangat keterlaluan saat mengajukan pertanyaan tadi. Aku mendukung Kelvin untuk menghukumnya. Tulis salah satu netizen. Aku merasa kasihan dengan Arka, pasti berat untuk bertahan tidak menyentuh wanita secantik itu selama 4 tahun pernikahan. Komentar salah seorang pria. Aku justru kasihan pada Eliza, ia telah menanggung hinaan sebagai wanita mandul dan tetap diam hanya untuk menjaga nama baik suaminya. Sebenarnya, mungkin sedari awal mereka memang tidak berjodoh dan tidak diciptakan satu sama lain. Itu adalah cara Tuhan menjaga Eliza sampai ia bertemu dengan Kelvin yang memang jodohnya. Kelvin yang membaca berbagai komentar itu merasa puas. Suasana hatinya menjadi terangkat dalam sekejap. Ia bahkan tidak mendengarkan hasil rapat, namun bermain dengan ponselnya, tapi tetap memasang ekspresi yang dingin. Zah yang penasaran apa yang dilihat oleh bosnya menjulurkan lehernya untuk mengintip. Ia tertegun saat menyadari bosnya sedang membuka media sosial dan sibuk membaca komentar dari orang-orang di dunia maya. Astaga! Aku tidak menyangka bos akan membuang waktu untuk melihat hal sepele seperti itu, asteris batin Zah. Bos, jadi bagaimana pendapat Anda tentang proyek yang baru saja dijelaskan oleh tim perencanaan? Tanya Zah yang mengingatkan Kelvin bahwa presentasi baru saja selesai. Kelvin mendongakkan kepalanya lalu mengangguk.
Wajah tim perencanaan menjadi cerah dan mereka menarik napas lega. Baru beberapa hari yang lalu, proposal mereka telah dilemparkan ke lantai oleh bosnya tanpa tahu bagian mana yang harus diperbaiki karena bos mereka hanya mengatakan sampah macam apa ini. Perbaiki. Setelah itu, mereka lembur siang dan malam hingga mata mereka kini dipenuhi lingkaran hitam untuk menulis proposal yang lebih baik lagi. Jika saja mereka tahu bahwa Kelvin bahkan tidak mendengarkan hasil presentasi mereka setelah melakukan perbaikan panjang, mungkin hidung tim perencanaan akan mengalir darah segar dan mimisan. Di kantor media, wartawan yang baru saja membuat ulah tadi tengah menghadap atasannya dengan kaki gemetar. Wajahnya dipenuhi lebam dan kemeja kerjanya berantakan. Semua orang yang berada di luar kantor bisa melihat saat bos mereka mengamuk di dalam ruangannya yang hanya disekat dengan kaca transparan. Jadi, karyawan lain bisa melihat bagaimana bos mereka memukul wartawan itu dan bahkan melemparinya dengan dokumen. Lihatlah ulah yang telah kamu timbulkan. Berani sekali kamu menantang seorang Kelvin Wilson saat kamu hanya pegawai rendahan, maki pria paruh baya yang napasnya kini mulai tersengal-sengal setelah menghajar bawahannya. Bos, maafkan saya, kata wartawan itu dengan kepala tertunduk. Maaf. Bisakah maafmu mengembalikan kebangkrutan yang baru saja perusahaan kita alami? Jika kamu tidak menantang Kelvin, maka bisnis gelap kita tidak akan sampai diekspos ke depan umum. Aku akan berusaha memperbaikinya. Sebenarnya, aku dibayar oleh seseorang untuk mempermalukan Eliza tadi. Jadi, aku yakin kita bisa membalikkan keadaan dengan meminta bantuannya, janji pria itu. Bosnya sudah terbiasa dengan bisnis gelap seperti ini. Terkadang memang ada beberapa oknum yang membayar mereka untuk menulis berita yang menyudutkan tentang salah satu orang. Hal seperti ini biasanya pesanan seorang politisi pada politisi lain atau sesama pesaing bisnis. Bagus. Temui orang yang membayarmu sekarang. Jika kamu gagal mendapatkan bantuannya, maka jangan harap hidupmu akan baik-baik saja setelah ini. Pria itu menarik napas lega, ia segera keluar dari ruangan bosnya. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang, namun panggilan itu tak terjawab setelah beberapa kali sambungan. Sial. Apakah wanita ini berusaha untuk cuci tangan, makinya? Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh sendiri. Pria itu lalu menuju ke perusahaan milik keluarga wanita itu yang berada di pusat kota. Ia segera masuk ke gedung, namun dihentikan oleh pihak keamanan. Siapa kamu dan apa urusanmu untuk datang ke sini? Tanya penjaga keamanan dengan ekspresi wajah yang dingin. Ia melihat lebam di salah satu mata pria ini dan juga sudut bibirnya. Penjaga keamanan mengira bahwa pria ini pasti datang hanya untuk membuat masalah. Aku ingin bertemu dengan Nona Rebecca. Kami memiliki urusan bisnis. Kening penjaga keamanan itu mengerut dan wajahnya berubah menjadi lebih bengis dalam sekejap. Ia baru saja mendapatkan perintah dari bos wanitanya untuk mengusir seorang pria yang akan datang untuk mencarinya. Nona Rebecca telah kembali ke luar negeri. Enyah dari sini. Wartawan itu menggeleng. Tidak mungkin. Aku yakin ia tak akan ke luar negeri lagi karena ia baru saja bisa kembali ke negara ini. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Dua penjaga keamanan mengangkat pangkal lengan wartawan itu dan membuangnya keluar ke jalan depan gedung. Jika kamu masuk lagi, maka aku akan mematahkan kakimu. Ancam penjaga keamanan. Wartawan itu menatap ke gedung dengan kesal. Rebecca, aku bukan seorang wartawan jika tidak bisa menemukan keberadaanmu. Kamu tidak seharusnya cuci tangan setelah semua yang terjadi, batin pria itu. Pada malam hari, di sebuah ruang pribadi klub malam, Rebecca tengah bersama teman-temannya saat wartawan itu menerobos masuk. Pupil mata Rebecca melebar begitu melihat wajah pria ini. Apa, kamu membuntutiku? Tanya Rebecca dingin.
Nona Rebecca, mari kita bicara baik-baik jika tidak ingin aku membuka kesepakatan yang pernah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, ancam pria itu. Rebecca mengepalkan tinjunya, ia menatap ke beberapa temannya yang kini menatap ke arahnya dengan penuh curiga. Ia yang baru saja kembali ke kota ini telah bersusah payah untuk mengumpulkan teman-teman kalangan atasnya sejak mereka mulai menjauhi dirinya karena bersinggungan dengan Kelvin. Jika mereka mengetahui bahwa ia membayar wartawan ini untuk menjelekkan nama Eliza, maka mereka akan menjauhinya sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Pengawal, usir ia pergi, kata Rebecca sambil menatap dua bodyguard miliknya. Nona Rebecca, Anda tidak harus bertindak sejauh ini. Rebecca memelototi pengawalnya. Apa yang kalian lakukan? Cepat usir dia dan tutup mulutnya, maki Rebecca.